tegak lurus berubah beraturan. Alat dan bahan yang disiapkan adalah 1. Katrol gantung tunggal, 2. Stopwatch, 3. Penggaris, 4. Beban gantung 100 gram 2 buah, 5. Statif dan klem, 6. Benang kasur, 7. Platisin, 8. Beban tambahan. Inilah alat yang telah kami susun. Selanjutnya kita melakukan percobaan. Cara kerjanya yaitu satu ujung lebih tinggi dari yang lain agar benda bisa meluncur sendiri. Tandai jarak lintasan misalnya 40 cm ke 10 cm. Letakkan bola di titik awal 0 dan siap-siap menyalakan stopwatch. Lepaskan bola tanpa didorong, biarkan meluncur karena gravitasi. Catat waktu saat bola melewati setiap tanda jarak. Ulangi percobaan minimal 5 kali. Amati apakah kecepatan bertambah secara teratur setiap jarak tertentu. Baik, untuk percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan pada gelombang transversal. Untuk alat-alat dan bahan yang kita gunakan, ada selinki, ada kabel listrik dengan panjang 5 meter, benang kasur dengan panjang 3 meter, dan karet gelang. Langkah pertama, kita ambil selinki, lalu kita rentangkan di atas lantai yang licin. Kemudian, ikat salah satu ujung selinki pada tiang yang Kemudian, usiklah ujung selinki yang dipegang dengan cara menggerakkan ujung selinki dengan cepat ke kiri, lain, dan ke kanan. Hasil menunjukkan bahwa yang terjadi pada ujung selinki yang digerakkan, yaitu pada kiri ke kanan, bagian ujung itu bergetar dan menyebabkan bagian-bagian selinki di sebelahnya ikut bergerak. Getaran tersebut menyebar di sepanjang selinki. Kemudian yang merambat pada selinki bukanlah suatu benda atau logam dari selinki itu sendiri, melainkan getarannya. Jadi energi getaran berpindah dari satu bagian selinki ke bagian yang lainnya. Kemudian pada pengamatan tersebut, gelombang tersebut adalah gelombang transversal. Kemudian pada gelombang transversal, arah getar dan arah rambat saling tegak lurus, yaitu berlawanan arah sudut 90 derajat. Artinya arah getar ke atas dan ke bawah. Arah rambat gelombang adalah ke samping, yaitu mendatar dari kiri ke kanan. Jadi pada gelombang transversal seperti yang kita lakukan pengamatan ini, pada selinki yang digerakkan ke kanan dan ke kiri, bagian-bagian selinki bergetar naik turun, sedangkan gelombangnya merambat ke depan atau ke arah horizontal. Yang selanjutnya, kita ikatkan karet gelang di tengah-tengah selinki. Lalu, usik lagi ujung selinki yang dipegang secara berulang-ulang. Kanan kiri loh. Ulang. Selanjutnya, ikatkan karet gelang di tengah-tengah selinki. Lalu, usik lagi ujung selinki yang dipegang secara berulang-ulang. Kita akan mengamati karet gelang tersebut. Ketika gelombang berjalan, ikut berpindahkah karet gelang tersebut atau tidak. Jadi ketika karet gelang tersebut diletakkan di tengah-tengah selinki, maka karet gelang tidak berpindah tempat secara keseluruhan, hanya bergetar di sekitar posisinya ketika gelombang lewat. Ini menunjukkan bahwa gelombang tidak memindahkan benda, tetapi hanya menyebabkan getaran pada titik-titik medium. Selanjutnya, terdapat energi pegas yang merambat sepanjang gelombang. Energi ini berpindah dari satu bagian selinki ke bagian lain melalui getaran. Jadi energi itu berasal dari tangan kita yang mengusik atau menggerakkan. Terdapat energi pegas yang merambat pada gelombang, yaitu energi ini berpindah dari satu bagian selinki ke bagian lain melalui getaran. Jadi energi itu berasal dari tangan kita yang menggerakkan ujung selinki. Jadi ketika tangan memberi gerakan, energi mekanik dari tangan diubah menjadi energi gelombang yang akan merambat di sepanjang selinki. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan mengganti selinki dengan kabel listrik. Jadi kabel listriknya digerakkan kemudian kabel listrik diikatkan dengan karet gelang.
Kemudian kabel listrik digerakkan dan kita akan mengamati hasilnya. Hasil yang kita temukan adalah hasilnya tidak sama dengan ketika menggunakan selingki. Jadi ada beberapa perbedaan yang terlihat, seperti terutama pada elastisitas bahan. Jadi tentunya selingki lebih lentur dan mudah meregang serta menyusut, sedangkan kabel listrik lebih kaku dan tidak seelastis selingki. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada bentuk gelombangnya. Pada selingki bentuk gelombangnya adalah transversal, sedangkan pada kabel listrik gelombang terlihat sangat kecil atau hampir tidak tampak karena kabel sulit bergetar. Dan perbedaan yang ketiga adalah pada kecepatan rambat energi. Jadi karena kabel lebih kaku, energi getaran cepat hilang dan tidak dapat merambat jauh seperti pada selingki. Selanjutnya, untuk percobaan pada gelombang longitudinal, kita akan menggerakkan selingki secara maju mundur, secara berulang. Dari hasil pengamatan, ketika ujung selingki digerakkan maju mundur secara berulang, terlihat adanya bagian-bagian selingki yang rapat dan renggang. Bagian-bagian rapat dan renggang itu bergerak sepanjang selingki menuju ke ujung yang diikat. Selanjutnya, arah getar. Getaran atau usikan terjadi searah dengan panjang selingki, yaitu maju mundur atau ke depan dan ke belakang. Kemudian pada arah rambat gelombang, gelombang merambat sejajar dengan arah getaran, yaitu ke arah depan dan sepanjang selingki. Jadi, karena arah getar sejajar dengan arah rambat gelombang, maka gelombang yang terbentuk adalah gelombang longitudinal. Jadi, kesimpulan dari hasil pengamatan pada percobaan ini, gelombang longitudinal terbentuk karena getaran dan arah rambatnya sejajar. Energi getaran dari tangan berpindah melalui selingki dalam bentuk kerapatan dan renggangan, tetapi partikel selingki tidak berpindah tempat, hanya bergetar di posisinya. Jadi, hal ini membedakan gelombang longitudinal dari gelombang transversal, terletak di mana arah getar dan arah rambat saling tegak lurus.